Bintaian Mutiara Nasihat. Bintaian Mutiara Nasihat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa ini menurut Allah SWT, jelas Islam melarang segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan, at-tiyaratu syirkun. Tiarah, yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan, adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka merasa sial dengan burung tertentu, kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak, kadang dengan al-buma, burung hantu. Datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya, ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas, namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin karena belum sampai kepada mereka ilmu, ya. Mereka menganggap perkara biasa, padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin. Misalnya, saya pernah menginap satu hotel, ya. Tatkala saya melewati ketika itu, saya berada pada tingkat 3, ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 nggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya, karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka, angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan. Karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka, ya, mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan, nggak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hari tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir dan bertepatan Rabu, mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka tidak pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan, dan semacamnya akan menganggap Safar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya, tentunya, ya, sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah, tempat satu rumah, mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. Sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipelihara akan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan. Kadang dibeli dengan harga yang mahal. Kenapa? Keyakinan mereka ini ikan mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka. Kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam. Masuk ke dalam bentuk tatayur. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha, jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah
usaha mereka tak akan pernah beruntung usaha mereka kecuali harus ada foto orang yang dikeramatkan tersebut. Yang mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah foto ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika karena ketidaktahuan heran. Saya makan di rumah makan, di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya nggak tahu, saya kira itu adalah merupakan nenek moyang mereka. Saya katakan ini siapa? Ya, sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain, saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada, dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan. Ini orang siapa? Mengapa ada di sini? Ada di sini? Mereka mengatakan ini adalah foto orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya, ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini bila didatangkan fotonya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayur. Jadi tatayur bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas bersamanya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa'alam, ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka." Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata datang sesuatu menimpamu, maka mukmin mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.